Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hainal Firdaus. Nah, sekarang kita sudah memasuki kaidah yang ketiga, yaitu adalah at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu yang mengikuti. Nah, penjelasannya bagaimana? Ini dia. Oke, sekarang kalian perhatikan teks kitabnya ya. Al-qaidatu ar-rabi'atu at-tabi'u tabi'un. Kaidah yang keempat yaitu pengikut itu mengikuti. Yadkhulu fi hadhil ibarati qawaidu. Nah, ada beberapa kaidah yang masuk dalam ibarah ini. Al-ula annahu la yufradu bil hukmi li annahu innama ju'ila tab'an. Yang pertama atau kaidah yang pertama adalah bahwa yang namanya pengikut itu hukumnya tidak bisa disendirikan atau tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang namanya pengikut itu ya mengikuti apa yang diikuti. Ya. Kemudian untuk contohnya di sini wa min furu'ihi, ya, di antara cabang-cabangnya, maksudnya di sini contohnya adalah lau ahya syai'an lahu harimun malaka al harima fil asahi taba'an. Falau ba'a al harima, ya, dunal milki lam yasiha. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu begini. Misalkan ada seseorang itu memelihara syai'an di sini saya artikan saja sebagai hewan ya. Ada seseorang yang memelihara hewan dan hewan tersebut itu memiliki harim. Harim di sini kalau saya cari maknanya di kamus itu artinya itu istri. Ya kan? Istri kan ya. Ada hewan dan hewan ini memiliki pasangan, gampangannya seperti itu ya. Nah, ketika seseorang itu memelihara si hewan tadi yang memiliki pasangan, maka otomatis ya orang tadi juga memiliki pasangan hewan tadi secara atau menurut kaul yang asoh ya, tabaan. Nah, kemudian kalau misalkan seseorang tadi itu menjual pasangan hewan tadi, ya, tanpa menjual si hewan yang tadi, maksudnya itu hanya dijual pasangannya saja, tidak bersama dengan hewan tadi, maka tidak sah, lam yasihah, tidak boleh ya. Jadi contoh yang pertama seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, wa minha alhamlu yadkhulu fi bai'il ummi taba'an laha fala yufradu bil bai'i. Misalkan ada seorang bayi, tapi bayinya itu masih dalam janin, masih dalam rahim ya, rahim seorang induknya, induk hewan. Nah, seseorang ini itu tidak boleh menjual bayi yang masih ada di rahim tadi ya, tanpa menjual si induknya. Kalau mau menjual rahim tadi ya harus menjual induknya sekaligus ya. Jadi seperti itu. Jadi hukum menjual si bayi yang masih ada di dalam rahim tadi, si rahim induknya itu tidak bisa hukumnya itu berdiri sendiri ya. Karena namanya bayi yang masih ada di dalam kandungan atau di dalam induknya, rahim induknya, itu hukumnya ya ikut kepada induknya gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya wa minha ad-dudu al-mutawallatu fi ta'ami yajuzu akluhu ma'ahu la munfaridan fil asahi. Misalkan ada hewan atau ulat kecil ya, yang ulatnya itu ada di dalam buah-buahan. Ya, maksudnya itu lahirnya ya ada di buah-buahan, tiba-tiba ada di dalamnya. Nah, itu kalau misalkan itu termakan oleh kita makan buah, nggak sengaja kok ada ulat yang masuk ke dalam perut kita, itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan kita mengupas buah tersebut, kemudian kita mendapati ulat tersebut, kemudian ulatnya itu kita makan, nah itu nggak boleh, nggak boleh ya. Karena ya itu tadi hukum dari ulat itu tadi ya ikut kepada buahnya tadi. Kalau buahnya ikut kemakan, maka hukum memakan ulat tadi ya tidak masalah ya. Tapi kalau ulatnya sudah ketahuan, maksudnya buahnya kita pisah, kita kupas, kemudian kita mendapati ulat tersebut, kok kita makan ulatnya saja tanpa buahnya, itu nggak boleh ya. Jadi seperti itu contoh yang ada di kitab.
Dan itu adalah cabang yang pertama. Di sini cabangnya itu banyak loh ya. Kaidah umumnya atau kaidah yang pokok pada kaidah yang keempat ini tadi adalah at-tabi'u tabi'un ya. Kemudian untuk cabang yang pertama adalah yang tadi at-tabi'u la yufradu bil hukmi ya. Yang namanya pengikut itu hukumnya tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang kaidah cabang yang pertama. Kemudian untuk kaidah cabang yang kedua asaniyatu at-tabi'u yasqutu bisukutil matbu'i, bahwa pengikut itu hukumnya gugur karena hukum dari yang diikuti itu juga gugur. Maksudnya ketika yang diikuti itu hukumnya gugur, maka otomatis pengikut hukumnya juga gugur ya. Kemudian wa min furu'ihi, di antara cabangnya atau contohnya adalah manfatathu salatun fi ayyamil jununi la yustahabbu qada'u rawatibiha li annal fardhu yasqutu wa kadza tabi'uhu. Jadi misalkan ada seseorang itu gila ya, otomatis kan dia tidak bisa melaksanakan sholat ya. Dia tidak sholat selama 3 hari misalkan ya. Dia kelewat sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh selama 3 hari ya. Nah, sholat wajib itu kan punya sholat pengikut ya, atau bisa kita sebut sebagai sholat rawatib. Nah, sholat rawatib yang hukumnya sunnah ini ya, itu tidak bisa dilaksanakan karena sholat yang wajib itu gugur ya. Karena sifatnya sholat dari rawatib itu mengikuti sholat wajib ya. Nah, manakala sholat wajibnya tadi itu tidak dilaksanakan, maka sholat sunnah yang rawatib tadi itu juga tidak wajib untuk dikodok ya. Jadi seperti itu. Tapi yang sholat wajib tadi harus dikodok loh ya. Nah gitu. Jadi contohnya yang ada di kitab itu seperti itu ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu kalian baca sendiri ya, karena nggak mungkin juga saya baca semua karena durasi video. Yang wa minha manfatahu al-hajju itu kalian baca sendiri, itu permasalahan seputar haji ya. Kita lanjut kaidah cabang yang ketiga. Asal satu. At-tabi'u la yutaqaddamu 'alal matbu'i. Pengikut itu tidak bisa didahulukan mengalahkan yang diikuti ya. Di sini untuk contoh yang disebutkan pertama, wa min furu'ihi al-muzara'atu 'alal bayadi bainan nakhli wal 'inabi jaizatun tab'an laha. Jadi menanam kurma dan anggur di atas tanah yang kosong itu boleh ya. Tab'an laha karena tanaman tadi itu ikut kepada tanahnya ya, ikut kepada tanah. Tapi dengan beberapa syarat ya. Dan itu syaratnya kalian baca sendiri karena panjang, saya skip. Saya ambil contoh yang singkat. Wa minha la yasihu taqaddumul ma'mumi ala imamihi fil mauqifi wala fi takbiratil ihrami wasalami wala fi sa'iril af'ali fi wajhin. Jadi gerakan makmum itu tidak boleh mendahului imam ya. Ini gerakan sholat. Di sini disebutkan itu takbiratul ihram tidak boleh mendahului imam, salam tidak boleh mendahului imam, dan fisairil af'ali, semua gerakan yang ada di sholat itu tidak boleh mendahului imam ya, makmumnya. Karena posisi makmum itu adalah pengikut, sedangkan imam itu yang diikuti ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh selanjutnya kalian baca sendiri ya. Saya lanjut ke kaidah cabang yang keempat. Ar-rabi'atu yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fi ghairiha ya. Nah, artinya adalah sesuatu yang ketika tidak sebagai pengikut ya, maka tidak diampuni. Tapi ketika menjadi pengikut itu dimaafkan. Kemudian ini ada ya, kaidahnya itu enggak cuma 4. Ya sebenarnya 4, cuman bisa disebut sebagai ini, bisa disebut sebagai ini gitu ya. Jadi kaidah yang keempat ini disebut seperti ini yang pertama ya. Yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fi ghairiha ya. Atau bisa juga disebut sebagai yuktafaru fi syai'i dhamnan ma la yuktafaru fihi qasdan ya. Atau bisa disebut juga sebagai yuktafaru fil asna'i ma la yuktafaru fil awaili ya.
atau juga bisa disebut sebagai awailul uqudi tu'akkadu bima la yu'akkadu biha awakhiruha. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, untuk yang pertama yang tadi ya, yang yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fi ghairiha. Di sini contohnya saya langsung aja ambil dari buku adalah gini. Jadi membawa mushaf itu hukumnya haram bagi orang yang junub ya. Tetapi kalau yang dibawa itu tas pakaian atau tas biasa yang di dalamnya terdapat mushaf pula, maka tidak menjadi haram. Nah, karena ya ikut ya. Yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fi ghairiha. Kemudian yang selanjutnya ya, atau penamaan lain yang selanjutnya adalah yuktafaru fi syai'i dhamnan ma la yuktafaru fihi qasdan. Sesuatu ketika disengaja atau dilakukan secara langsung itu tidak diampuni, tapi tatkala dilakukan tidak langsung itu malah bisa diampuni. Contohnya itu sama ya, sama kayak yang pertama tadi ya. Kemudian penamaan yang ketiga adalah yuktafaru fil asna'i ma la yuktafaru fil awaili. Sesuatu ketika sebagai permulaan tidak diampuni, namun ketika berada di tengah-tengah itu malah bisa diampuni. Misal contohnya ada peraturan bahwa orang yang membuat rumah itu harus berjarak paling tidak 4 meter dari jalan raya. Peraturan ini berlaku bagi rumah yang sudah terlanjur jadi ya. Sebelum peraturan itu keluar dan ternyata jaraknya dari jalan raya itu kurang dari 4 meter. Jadi rumahnya itu tidak harus dibongkar. Jadi peraturan ini itu harus dilaksanakan bagi orang yang ingin membuat rumah setelah peraturan itu ditetapkan. Ya, tapi ketika peraturan itu ditetapkan ternyata sudah ada rumah yang jaraknya dari jalan raya itu kurang dari 4 meter, maka ya tidak harus dibongkar. Ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk penamaan yang keempat, yang awailul uqudi tu'akkadu bima la yu'akkadu biha awakhiruha, akad yang ketika sebagai akhir tidak dikukuhkan, tatkala sebagai permulaan itu dikukuhkan. Ya. Jadi itu contohnya kalian baca sendiri ya, nggak perlu saya bacakan ulang. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk contoh yang ada di kitab itu gini, itu contohnya itu disamakan semua. Jadi yang contoh kaidah ini itu seperti apa, yang contoh seperti ini itu bagaimana, itu tidak diklasifikasikan, tapi langsung dipukul rata ya, kalian itu baca sendiri. Dan kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan kaidah yang keempat ini ya. Nah, untuk kaidah yang kelima atau kaidah selanjutnya bunyinya adalah tasarruful imami ala ra'yati manutun bil maslahati. Jadi kebijakan imam atau kepala negara terhadap rakyat itu harus berhubungan dengan kemaslahatan umat ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Silahkan tunggu aja video yang kelima dari penjelasan ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.